Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022. Hari ini gereja merayakan Pesta Santo Simon dan Santo Yudas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kebenaran, Santo Simon dan Santo Yudas, para rasul mulia, telah mengantar kami untuk mengakui namamu. Semoga gerejamu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santo Simon dan Santo Yudas diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan dan pengalaman iman Santo Simon dan Yudas Rasul merupakan anugerah istimewa dari Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri bila tidak dianugerahkan dari atas. Demikian panggilan para murid. Demikian pun panggilan para murid oleh Yesus Kristus merupakan anugerah istimewa dari Allah. Yesus memilih ke-12 murid untuk bersekutu dalam tim yang solid dan dinamis dalam memperkenalkan kerajaan Allah.
dalam perjalanannya, satu dari tim ke-12 berkhianat dan menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Pengalaman perjalanan Yesus dan para murid dapat menjadi gambaran bagi kita. Dalam hidup berkomunitas, berorganisasi, dan dalam keluarga, selalu ada orang yang unik, berbeda dan membelot dari visi dan misi hidup bersama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ini mengingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, bahkan kepada musuh dan orang dengan karakter yang unik, agar perbedaan yang muncul dalam perjalanan tidak menghilangkan dan merusak visi dan misi besar yang telah direncanakan dan ditetapkan sebagai tujuan. Hendaknya setiap perbedaan dapat dikelola secara dinamis agar memberikan kekuatan dan masukan yang berarti bagi visi dan misi hidup bersama, baik dalam gereja maupun dalam negara, bahkan dalam lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Para murid dipanggil Tuhan untuk mengedepankan persekutuan dan kebersamaan dalam menjalankan misi perutusan di seluruh dunia. Hanya dalam dan dengan kerja tim, pekerjaan yang besar dengan mudah dapat diselesaikan. Namun di atas semuanya itu, para murid hendaknya mengikuti teladan Yesus untuk selalu mengawali semua misi besar dalam perjalanan dengan berdoa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun tidak diceritakan banyak oleh kitab suci, Santo Simon orang Selot dan Yudas anak Yakobus telah menjalankan apa yang diperintahkan Yesus, yaitu diutus untuk mengajar orang lain tentang kasih Tuhan dan menjadikan semua muridnya. Tugas perutusan tersebut kemudian dilanjutkan oleh orang lain, termasuk mereka yang sebagian besar namanya tidak pernah disebut dalam catatan sejarah. Ketidaktenaran mereka membantu kita untuk memahami bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pewarta Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lewat sakramen baptis yang telah kita terima, kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Kita berhak mendapatkan asupan kasih Tuhan untuk bertumbuh dalam roh. Kewajiban kita adalah membagikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Kasih Tuhan tidak hanya seputar materi dan keahlian, tetapi juga iman. Jika kita hanya berbagi materi dan keahlian, kita memberi terlalu sedikit. Kita juga perlu berbagi iman. Iman itu diperteguh manakala dia diberikan kepada orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, bagaimana berbagi iman dalam masyarakat yang beragam agama? Kita dapat dituduh untuk mengkatolikan orang. Dalam situasi ini, salah satu cara yang baik adalah siap sedia menjawab pertanyaan dari pemeluk agama lain tentang iman kita, atau memberi kesaksian tentang iman kita dalam kehidupan yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam kehidupan kita terus berjuang untuk mengkonkretkan iman kita sebagai pertanggungjawaban iman kita kepada Kristus. Maju terus berlangkah bersama, hidupilah imanmu sebagai orang Katolik.
Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.